Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bagaimana puasanya? Semoga lancar semua ya. Untuk materi PKN pada pagi hari ini, kita akan belajar Bhinneka Tunggal Ika. Tema 8, subtema 3. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh sikap yang sesuai arti teks Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita review materi sebelumnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang pertama ini adalah lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Dan yang kedua adalah bendera kita, bendera merah putih. Mengenal budaya di Indonesia. Indonesia negara yang akan budaya. Ada berbagai macam suku. Nah, kita sudah belajar ya kemarin aneka macam suku. Ada apa saja? Suku Jawa, suku Banjar, suku Bugis, suku Karo, dan masih banyak lainnya. Dan agama di Indonesia. Nah, agama di Indonesia ada 6. Yang pertama, agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman Indonesia dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Nah, Indonesia ini juga terdiri dari lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan akan berbeda dengan masyarakat yang ada di pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat ya apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ya, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Nah, keberagaman ini harus kita syukuri sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, perhatikan contoh berikut. Udin ini agamanya Islam, Edo beragama Kristen. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo saling menerima dan menghormati perbedaan. Yang kedua, Siti berasal dari suku Minang. Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap hidup rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Oke, jadi contoh yang pertama, ini perbedaan agama ya, Udin Islam dan Edo Kristen. Yang kedua, keanekaragaman suku ya. Siti berasal dari suku Minang, sedangkan Dayu berasal dari suku Bali. Dan yang ketiga, Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Tapi Beni dan Lani tetap rukun berteman. Nah, di contoh yang ketiga, Beni dan Lani memiliki perbedaan pendapat ya, keanekaragaman pendapat. Ada banyak contoh pelaksanaan semboyan Bhinneka Tunggal. Nah, ini 3 contoh ini merupakan salah satu contoh dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini tadi ya sikap Udin dan teman-temannya sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Itu ya, diingat-ingat. Selanjutnya keberagaman. Masih ingat ya apa yang dimaksud dengan keberagaman?
Ya, bermacam-macam, berbeda-beda, seperti itu. Rumah adat dan pakaian adat membuat Indonesia semakin memiliki keberagaman. Meskipun memiliki rumah adat dan pakaian yang berbeda, rakyat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Sikap tersebut sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Nah, perbedaan itu juga ternyata memiliki beberapa manfaat. Ada yang masih ingat apa aja manfaat itu? Yang pertama, muncul sikap tenggang rasa. Yang kedua, mampu menghargai adanya perbedaan ya. Dan yang ketiga, memperkaya wawasan ya. Nah, di sini ada beberapa contoh rumah adat, pakaian adat, dan nama daerahnya. Nah, oke, itu tadi pembelajaran kita. Sekarang tugas PK ini adalah yang pertama. Tadi sudah saya jelaskan apa yang kalian ketahui tentang Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, tulislah 2 sikap yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, tulislah 2 manfaat adanya keberagaman. Oke, tugas ini dikerjakan di buku tulis tematik dan hasilnya difoto dan dikumpulkan di Google Classroom. Baik, alhamdulillahirobbil alamin. Semoga ilmu yang sudah sampaikan bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.